buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Sri Hartati dari ISQ Business School. Hari ini saya akan menemani Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan juga teman-teman talented people sekalian dalam acara kita pada pagi hari ini. Acara Ask Me About Your Talent DNA, spesial ya, special edition untuk ISQ Business School. Acara di mana Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan teman-teman semua bisa menyimak sekaligus belajar bagaimana cara membaca talenta, bakat, passion, juga membantu nih menentukan karir apa yang sesuai untuk putra-putri kita tekuni gitu ya di masa depan. Terutama mungkin untuk ayah bunda yang mempunyai putra-putri yang bersiap-siap nih masuk SMA atau kuliah dan masih bingung menentukan jurusan yang mau diambil gitu ya. Nah, terutama di hari terakhir kita ini, maksudnya di hari terakhir di tahun 2023 ya, yang pastinya di tahun baru ingin kita lebih baik gitu. Dan punya resolusi-resolusi yang ingin dicapai ke depan gitu ya. Nah, bagi ayah bunda yang putra-putrinya bersiap-siap memasuki SMA dan kuliah, dan mungkin karena kesibukannya, jadi tidak begitu mengenal karakter anak-anak kita gitu di sekolah, bagaimana bersosialisasi di luar gitu ya, terutama yang SMA saat ini kan merdeka belajarnya itu penjurusannya di awal nih. Jadi misalnya nih seorang anak ditanya penjurusannya ingin jadi apa, misalnya jadi dokter, pihak sekolah sudah menentukan apa aja yang mau dipelajari. Misalnya dikasih mata pelajarannya kimia gitu ya, biologi. Ternyata anak kita itu cita-citanya ingin jadi anchor gitu ya. Dia enjoy ketika berbicara di depan publik atau sebaliknya misalnya putra-putri kita yang dari keluarga hukum gitu ya, tapi ternyata jiwa sosialisasinya tinggi dan memendam keinginan untuk menjadi dokter gitu. Nah, di sini kesempatan untuk Bapak Ibu semua mengikuti webinar Ask Me About Your Talent DNA di setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ya.
Ask Me About Your Talent DNA ini juga akan mengulas bagaimana algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Ya. Bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda dan teman-teman Talented People semua harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Jadi diharapkan partisipasi aktifnya nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya gitu ya. Baik. Nah, bagi Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam video talent DNA-nya pada laman www.talentdna.me atau scan barcode pada layar Ibu Bapak berikut. Ya, silakan. Bagi ayah bunda, ibu bapak, teman-teman talented people semua yang ingin mengetahui talentanya namun belum memiliki hasil tes talent DNA, bisa stay tune terus di forum ini. Karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya dan ada sesi khusus ya pada pukul 6.30 sampai 6.45. Oke, kemudian bagi Bapak Ibu, silahkan mengisi polling ya, siapa yang sudah memiliki hasil talent DNA dan juga siapa yang mungkin baru pertama kali join nih. Silakan. Baik. Oke. Pollingnya kita tutup ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil tes talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Dan juga Bapak Ibu talented people semua izin nanti kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tools talent DNA ya. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan keaktifannya untuk mengikuti acara ini sampai akhir tuh. Dan juga mungkin di forum pada pagi hari ini ada beberapa di antara Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA, bahkan misalnya belum memiliki hasil talent DNA. Maka bisa terus stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu ya bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ASQ tentang adanya bukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ASQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ASQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu terbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep
nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan teman-teman talented people semua, pada acara Ask Me About Your Talent DNA di Special Edition ESQ Business School ini kita akan dipandu oleh coach-coach handal ya, yang merupakan dosen-dosen pengajar di ESQ Business School, ya, kampus yang mempunyai visi misi membangun karakter dengan metode pengajaran SKI, spiritual, kreativitas, dan intelektual. Ya, di mana dalam metode SKI ini kita mendidik para peserta didik kita, para mahasiswa di ESQ Business School itu sebelum melakukan proses belajar mengajar gitu ya, itu kita minta untuk berdoa, bersolawat, membaca Asmaul Husna gitu ya. Kemudian dalam membangun kreativitas, kita bangun dulu nih kreativitas untuk menetralkan emosinya gitu ya. Ketika sudah siap, baru sesi pendidikan intelektualitasnya di proses belajarnya gitu ya, ke perkuliahannya. Ya. Jadi metode ini adalah metode Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian yang tidak hanya mengajarkan bagaimana cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual dan juga cerdas memanage emosionalnya. Gitu ya. Nah, jadi coach-coach yang memandu acara pada hari Minggu ini itu yang pasti dosen-dosen ahli yang tidak diragukan keahliannya ya, karena di ESQ Business School dosen-dosennya itu juga selain sebagai dosen ada yang sudah jadi asesor LSP gitu ya, lembaga sertifikasi profesi yang dari BNSP, bukan kaleng-kaleng ya, dari BNSP, dan tentu saja ada juga yang menjadi trainer yang certified dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Jadi sudah tidak diragukan lagi nih kualitas-kualitas dari dosen-dosen di ESQ Business School ya. Jadi Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya ya bersama salah satu dosen di ESQ Business School juga ini bersama Coach Anggar, tepatnya Bapak Dr. Kandidat Anggar Skenanto STMT, dosen Prodi Sistem Informasi, sebagai Talent DNA Facilitator kita pada pagi hari ini, dan juga sudah hadir ya bintang tamu yang merupakan seorang mahasiswi semester 7 di kampus ESQ Business School pada Prodi Sistem Informasi juga. Itu. Ya, diskusi kita pada pagi hari ini bertema si bijak dalam pergaulan. Ya. Assalamualaikum, Coach Anggar, Mbak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sri. Mbak Hani sudah hadir pagi. Assalamualaikum. Ini berarti dari Pak. Ya. Gimana Mbak Hani, Coach Anggar sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Ya, sebelum kita memasuki diskusi, izin saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 talent dan bottom talentnya dari Mbak Hani ya. Top 10 talentnya ada convincing, sociable, competitive, developer, significant, personalizer,
nobel, troubleshooter, inovatif, dan juga fixer. Ya. Sedangkan untuk bottom five-nya ada resourceful, kolektor, intuitif, fokus, dan kontekstual. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent ini, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Kan? Untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan teman-teman talented people semua yang sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 talent maupun full di 45 talent, silakan ambil sambil dipelajari ya dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan putra putrinya bisa jadi tergambar nih di bintang tamu kita hari ini. Ya. Dan jika ada pertanyaan, feel free ya, silakan tulis di kolom chat. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi diharapkan mengikuti sampai acara berakhir ya, karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free talent DNA kepada satu orang pemenang. Nah, jika ingin memahami lebih dalam mengenai talent DNA ini, silahkan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide di samping ini ya. Gitu. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita ada sesi khusus panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA nanti pada pukul 6.30 sampai 6.45. Oke. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Anggar. Oke, terima kasih Ibu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum, Hani. Waalaikumsalam, Pak Angga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di acara Esmi Talent DNA. Sebelum kita mulai mungkin proses ngobrol-ngobrol ya atau diskusi tentang talent, Ibu Sri bisa share. Nah, kan di sini ada top 10 dan bottom 5 ya Bapak Ibu semuanya, dan kita lihat di sini ada warna-warna yang berbeda di setiap talentnya. Kalau boleh Bu Sri, ada video ya dari Pak Ari ya untuk menjelaskan mengenai tipe-tipe warna ini seperti apa. Boleh ditampilkan dulu. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Ada 45. Pak Angga masih di mute. Oke, maaf Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya di layar terlihat ada 2 kotak ya Bapak Ibu. Yang di atas adalah gambaran diri Anda, dan yang kedua adalah hal yang perlu Anda perhatikan. Hani, boleh dibacakan 2 kotak di atas dan di bawah? Oke, baik Pak Angga. Izin membacakan, Pak Anggar. Jadi di sini ada gambaran diri Hani, yang dimana Hani mampu mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Kemudian di sini juga ada menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, menjadi yang terbaik di antara yang lain, serta mengembangkan potensi orang lain.
Dan di sini Hani juga mampu berkontribusi dan memberikan dampak, menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang, dan serta memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar. Hal lain, Hani juga mampu mendeteksi akar masalah, memberikan ide dan terobosan baru, serta menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi. Untuk hal yang perlu Hani perhatikan di sini tertulisnya gini. Hani bukan seorang yang secara alami memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai. Kemudian ada mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang, serta mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak. Selain itu, Hani juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Hani. Eh, Kalau saya lihat ya, Hani dari top 10 talents-nya, saya ngelihat hampir semua warna ada ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Dan selama ini juga merasa seperti itu. Dari sisi network, drive, sama action-nya seperti hampir tiga-tiganya ini terlihat gitu dalam sehari-hari. Iya, Pak. Bisa dibilang ya mungkin terasanya Hmm, lebih seimbang gitu, sih nggak ada kendala gitu. Kendalanya oke. sedikit, Pak. Hmm, oke. Nah, kalau kan ada top 10 ya di sini ada 10 top 10 talents-nya. Menurut kalau misalnya diambil tiga besar seperti itu, kira-kira Hani akan memilih yang mana? Kira-kira mungkin Hani akan mengambil ini, Pak. Sociable, Hmm, developer, hmm, sociable, personalizer, sama Nobel. hmm. Jadi yang pertama sociable, yang kedua personalizer, yang ketiga adalah noble ya. Jadi ada dua network dan satu drive ya. Benar, Pak. Betul. Oke. Dari jadi kalau Tiga dari manfaat untuk talent DNA. jadi Ada tiga tiga-tiganya, manfaat. kalau dari tiga-tiganya menurut Hani, oke. Dalam keseharian bentuknya seperti apa tuh kalau tiga-tiganya dalam yang muncul? Oh, kalau misalnya tiga-tiganya muncul gitu, Pak ya. Hmm, Mungkin lebih sering ketika Hani berinteraksi dengan orang lain gitu kan. hmm, Ketika Hani mungkin mencari orang baru atau misalkan apa namanya, kayak mungkin dari teman-teman ada yang cerita, curhat dan sebagainya gitu kan. hmm, Nah, di sini mungkin Hani lebih apa ya, ketika Hani udah mulai ramah nih sama teman-teman, terus habis itu juga teman-teman pada cerita, nah itu Hani pasti memahami dulu nih, kayak Hani hmm, observasi dulu, kira-kira nih orangnya sukanya apa ya gitu. Terus kalau misalnya hmm, Bang Hani udah tahu nih, oh ternyata si A sukanya membicarakan tentang mobil, atau si B sukanya membicarakan tentang apa gitu, dan Hani bisa menyesuaikan seperti itu, Pak. Dan hmm. tapi kalau misalnya Oke. kalau misalnya ada apa namanya, misalkan ceritanya udah jauh banget, Hmm. nah itu baru tuh Hani langsung mungkin ada batasannya gitu. Jadi ada prinsip di mana Hani mungkin nggak apa ya, Oh, ada halangan lah gitu. Hani oh. halangi gitu kayaknya. Berarti jadi kalau misalnya dalam pergaulan, Hani itu seseorang yang suka ini ya ikut dalam pergaulan ya, maksudnya ikut dalam kelompok-kelompok, Mm-mm. diskusi, ngobrol seperti itu. Kalau misalnya dalam hal organisasi itu Hani suka bergabung juga nggak? Organisasi alhamdulillah Hani banyak sih Pak ikut Oh, oke. bergabung. Kalau Ada boleh tahu apa saja kira-kira? boleh Pak. Jadi di sini Hmm, Hani di ISQ alhamdulillah maksudnya aktif gitu ya di organisasi. hmm, Ada Sio Hafiz, kemudian hmm, DPM sebagai hmm, mungkin bertanggung jawab di bagian legislasi. Kemudian hmm, juga ada Speak juga ikut, hmm, dan kalau kemarin sempat sih ada Humayro, cuman kalau misalnya untuk sekarang mungkin ada yang kurang aktifnya gitu ya. hmm, hmm. Alhamdulillah maksudnya ada beberapa lah. Mungkin ada beberapa lagi tapi Hani paling aktifnya di situ Pak. Oke. Kalau di dalam organisasi itu yang Hani suka ini nggak di apa
diposisikan dalam eh, kepanitiaan apa atau dalam jabatan apa gitu biasanya? Oh, oh, kalau misalnya di kalau misalnya di DPM, Pak, Hmm? alhamdulillah ini jadi ketua komisi legislasi. Hmm. Nah, maksudnya kalau misalnya yang yang paling jalan di legislasi itu pasti yang paling harus apa ya? Sebenarnya itu harusnya semuanya jalan gitu kan, Pak. Iya. Maksudnya di yang top talent ini yang paling Hmm. mungkin sangat-sangat membentengi kali ya, Pak. Itu Hmm. kalau nggak yang dua-duanya sih ini yang troubleshooter sama fixer Hmm. sama developer. Cuma kalau misalnya troubleshooter and fixer itu kan biasanya ketika kita pakainya mungkin ada kendala, misalkan ada yang lewat nih, terus kira-kira kita harus Iya. bikin solusinya seperti apa. Atau Hmm. misalkan developer ketika yang lain apa namanya mungkin kurang bisa apa, nah itu Hani mencoba buat kamu bisa loh gitu misalkan kayak Hmm. gitu. Oke. Hmm. Oke, kalau saya malah jadi penasaran juga. Kan Hani cerita senang bergabung di organisasi, organisasi ya. Tadi cerita juga ada si Hafiz, ada di PM juga. Memang dari dulu suka bergabung dengan organisasi-organisasi seperti itu. Jadi gini Pak, sebenarnya Hani baru ikut organisasi itu di kampus baru pertama kali. Oke. Baru pertama kali. Jadi tapi untuk yang tidak bisa dipungkiri itu ketika Hani emang sukanya ya aktif aja gitu buat mau bantuin atau misalkan Hmm. mau apa ya lebih kayak penasaran sebenarnya organisasi itu isinya apa sih gitu, terus apa Hmm. sih yang membuat dia aktif dan sebagainya, jadi ada mungkin ada rasa penasaran tersendiri. Hmm. Hmm, Hanya tadi keywordnya yang saya ambil ada membantu ya, berarti di situ ada troubleshooter sama yang fixer juga. benar Pak, sebenarnya Hani Hmm. juga masuk DPM itu biar cari tahu nih kenapa ada masalah gitu. Hmm. Itu sih. Jadi Oh. maksudnya ketika Hani udah masuk ke dalamnya kan berarti Hani udah tahu nih seluk beluknya Hmm. dan kira-kira apa yang menjadi evaluasi untuk tahun depan gitu. Hmm. Seperti itu. Hmm. Tapi kalau misalnya dari, kan kita tadi ada tiga talents ya, sociable dan personalizer ya. Nah, kita ngobrol yang personalizer. Dalam organisasi ada nggak kayak misalnya terjadi diskusi-diskusi yang kemudian yang dalam dengan apa untuk membahas sebuah satu topik atau misalnya ngobrol-ngobrol aja atau curhat-curhat aja yang misalnya kan apa ya kalau misalnya saya lihat mahasiswa ya terutama yang di DPM biasanya kan suka jadi tempat curhatnya mahasiswa-mahasiswa kebanyakan tuh itu bisa bisa terjadi juga nggak nih di sana? Bisa Pak, bisa Hmm. banget Pak. Maksudnya ketika kita kan yang namanya menampung aspirasi gitu ya Pak. Iya. Maksudnya ketika teman-teman nih ada yang curhat mungkin sambil Hmm. emosi atau apa ya, Hani Hmm. sebenarnya bisa aja gitu kan, maksudnya ikut Oke. emosi balik. Tapi sebenarnya Hani menyesuaikan nih kira-kira teman-teman nih butuhnya apa. Kalau misalnya mereka emosi, pahami nih maksudnya oh mungkin orangnya memang sudah lama memendam atau mungkin orangnya merasa kurang puas dengan apa yang sudah ada di apa ya mungkin dia merasa ya pokoknya ada yang kurang aja intinya mah. Iya soalnya kan maksudnya kan kita sebagai kayak jembatannya gitu Pak, itu Iya. pasti eh, yang mungkin orang-orang nggak tahu mereka jadinya mengira mana nih gitu kan. Tapi Hmm. sebenarnya ketika kita paham nih maksudnya dari sudut pandangnya dia gitu kan, perspektifnya dia, oh mungkin emang ya dia merasa berat akan hal itu. Jadi ya mungkin kita bisa menyesuaikan aja gitu Pak. Jadi itu yang membuat Hani jadi personalizer ya. Bisa jadi. Iya. Tapi saya ngelihat juga kalau di mungkin Bapak Ibu eh, mungkin ini ya tadi sudah dijelaskan Hani kan adalah mahasiswi di Prodi SI di IBS ya. Saya ngelihat juga kalau setiap kita papasan Hani sedang misalnya lagi ngobrol bersama dengan teman-teman. Memang ini ya apa senang bareng-bareng gitu ya kalau jalan bareng-bareng. Iya lagi. Iya Pak.
Hmm, Iya, benar-benar. iya, kalau yang iya makanya saya ngelihat wah ini Hani orangnya senang bergaul sekali apa. Ya, memang tidak ada masalah ya kalau misalnya ngobrol pertama kali kalau kenalan dengan orang gitu. Iya, iya sih Pak, alhamdulillah maksudnya agak kan kadang ada yang bilang kayak kok bisa sih langsung kenalan, langsung dekat, langsung apa gitu kan. Iya, alhamdulillah nggak ada kendala selama ini karena kan ya Oh, mungkin alhamdulillahnya ada uh, talent DNA ini jadi tahu kan, oh sebabnya hmm, karena ada emang ada sociable juga, terus ada personalizer yang dimana ketika kita berkenalan gitu Pak, hmm, berkenalan kita harus observe nih kayak iya, uh, siapa namanya, misalkan dianya suka mention hal-hal apa hmm, gitu kan. Nah, terus biasanya Hani karena emang juga suka yang melihat mungkin hal-hal tren, hal-hal baru, terus habis itu hmm, apa namanya ya mungkin sekedar mencari tahu aja gitu kan. Jadi ketika bergaul sama orang punya base gitu Pak. Atau hmm, misal hmm, Hani janjian nih sama orang gitu kan. Nah itu Hani pasti cari tahu dulu nih kira-kira kesukaannya apa gitu. Jadi kayak bener-bener menyesuaikan gitu Pak. hmm. Berarti kalau sebenarnya saya lihat yang paling kalau kan kita tadi pilih tiga ya Hani ya. Berarti kalau misalnya satu aja talent yang paling top first atau top one-nya Hani, kira-kira Hani akan milih apa? Top one Iya, dari iya dari tiga talent yang Hani pilih oh tadi. dari oke Mm-mm. itu di talent sociable Pak, parah Oke. sih. Iya paling 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 soalnya dari teman-teman gitu kan sempat juga Iya. bahas tentang talent dia Hmm, juga Pak. Terus aku nanya gitu kan, hanya nanya hmm, ke teman-teman kira-kira aku paling paling si paling apa gitu kan. hmm, Jadi ini paling si paling sociable karena hmm, setiap orang yang papasan sama Hani itu pasti Hani sapa. hmm. Iya Nah, betul betul. Saya juga merasakan. Bapak merasa juga ya. Iya iya. Itu Bapak. Oh iya benar-benar. Kalau tadi kalau ya Bapak Ibu kalau saya juga yang paling apa yang paling terikat kalau Hani itu kalau misalnya saya misalnya lewat gitu tiba-tiba nih Bapak gitu gimana kabarnya padahal saya di depannya gitu. Nah, saya cuma sekilas lewat gitu. Oh iya gitu dan saya balik. Itu yang paling apa ya yang paling berkesan sih kalau dari saya untuk Hani. Emang Mm-mm. sociable ya. Tapi kalau saya Sociable. ngelihat sebenarnya ada dua loh Hani yang berhubungan juga jadi sociable dan personalizer. Benar Mm-mm. nggak Oh iya, kira-kira? benar, 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 Pak. Jadi kalau personalizer dari tadi kan Hani cerita kalau misalnya diskusi pasti akan tanya dulu gimana sih personalnya, terus Mm. dia sukanya apa gitu ya. Betul nggak? Benar, 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 Pak. Hmm. Terus Mm-mm. kalau misalnya dia suka misalnya dia punya apa namanya permasalahan apa, terus mungkin dia sifatnya seperti apa, seperti itu ya, Hani ya. Iya, Pak. Hmm. Oke, kalau yang noble eh, seperti apa tuh kira-kira dalam sehari-hari? Nobel tuh ini aja sih, Pak. Sebenarnya kalau misalnya dalam sisi bergaulnya, mungkin kalau Mm-mm, misalnya ada kayak hal-hal yang mungkin kelewatan, menurut mm-mm, Hani kelewatan, Hani kan pasti maksudnya punya batasan diri gitu kan, Pak. mm-mm, Kayak kalau misalnya sudah melewati batas, udah cut off aja gitu. mm, Nggak dilanjutin. Atau misalkan sebenarnya apa ya yang ya pokoknya yang menurut Hani gak benar gitu Pak. Misal mm-mm, dari sisi teman-teman biasa aja gitu kan. ya. Apa ya kira-kira agak susah ya contohnya Pak. Tapi yang jelas ketika Hani ya paling mungkin berkomunikasi misalkan ya bercanda lah ya, Mm-mm, bercanda gitu Pak. Misalkan ya paling biasa itu ketika ngerosting orang atau apa gitu kan. mm, Jadi itu kan maksudnya hal-hal yang mungkin sebenarnya itu ya bercanda gitu kan Pak, ya. roasting orang gitu. Nah tapi sebenarnya Hani juga suka, maksudnya kayak kalau misalnya lagi sesinya roasting orang, roasting Mm. juga. Tapi maksudnya kalau misalnya udah sampai lewat gitu, nah itu Hani udah langsung, gak boleh kayak gitu. Oh, Gitu, langsung. Jadi kayak maksudnya hal-hal yang mungkin teman-teman biasa atau mm-mm. menyenangkan, nah itu Hani batasi gitu. Oh, Dan jadi ya. Betul. Jadi kalau saya tangkap berarti meskipun kita bercanda gitu ya dengan teman sendiri atau sampai roasting-roasting,
Saya nggak tahu kalau bahas ini roasting bahasa anak muda ya. Apa ya bahasanya? Bahasa Kalau saya kalau saya kayaknya dengernya dulu namanya ngecengin ya, ya, ceng-cengan ya. ya Tapi kan boleh mungkin ya. kita beda generasi mungkin ya. Oke. Oke. Kalau misalnya berarti kalau saya tangkap berarti kalau misalnya Hani ngobrol, bercanda, roasting-roastingan, tapi apa ya, karena talent Nobelnya tadi muncul, Hani akan membatasi diri. Oke, berarti saya bercandanya udah akan jangan sampai melewati gitu ya, Hani ya. Ya. Heeh. Jadi oke, dalam hati mungkin Hani oke, saya bercanda untuk apa namanya, menyenangkan orang atau mungkin untuk mendekatkan diri dengan orang lain, tapi ketika sudah terlalu jauh mungkin itu akan menjadi menyakitkan orang. Seperti itu bukan, Hani? Benar, Pak. Heeh. Ya, setidaknya punya standar lah gitu Pak keinginannya. Oke. Iya. Oke, ya, baik. Eh, nah, di depan layar kita kan ada juga top bottom talents ya, bottom five ya, Hani. Nah, kalau boleh Hani pilih, kira-kira ada satu talents yang kira-kira harus Hani perhatikan tuh, kira-kira yang mana talentsnya? Talent fokus, Pak. Oh, Benar itu. fokus. Oke, kenapa? Nggak boleh tahu fokus. Eh, Ya, seperti yang ditulis di sini, Hmm, memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjaga konsentrasi, Pak. Itu beneran. hmm, Sebenarnya kalau misalnya Hani, mungkin hmm, apa ya, emang dari kecil kali ya, Pak. Maksudnya, iya. kalau misalnya boleh nge-spill sedikit behind Hmm, this Hani yang sekarang sama Hani yang dulu, Pak. Apa ya? Dulu tuh sempet juga di pas masih SD gitu kan. Yang lain iya. pada belajar tuh Hani keluar keluar kelas buat nyiram bunga doang gitu. Hmm, Terus atau oke. misalkan minjem apa. Jadi kayak yang emang untuk belajar atau apa sebenarnya nggak bisa, bukan nggak bisa ya Pak, sebenarnya bukan nggak Hmm, bisa tapi maksudnya lebih harus kerja keras dalam fokus gitu kalau misalnya belajar hmm. dalam waktu yang lama atau gimana. Jadi sebenarnya Pak kalau misalnya di kelas nih Pak mohon maaf banget sih, sekalian mohon maaf kalau misalnya emang kalau misalnya emang mungkin mungkin Hmm, di kelas Bapak mungkin yang Hani sambil ngapain, Hani sambil apa itu hmm, sebenarnya Pak menjaga setidaknya Hani masih di kelas gitu Pak. Iya, oke. kayak Jadi tetap fokus ya. atau misal fokus. Oke. Eh, Kalau saya lihat ini unik juga nih. Dalam hal belajar itu kan yang dulu ya, Bian, di sini. Kalau di sekarang ketika Hani udah berapa tahun kuliah di EBS? Tahun keberapa ya Pak? Kalau misalnya semester 5 tuh Tahun 3 deh. ketiga ya, tahun ketiga. Oke. Selama ini kesulitan nggak dalam hal belajar? Untuk hal fokus dalam belajar terutama? Fokus dalam belajar. Fokus dalam belajar sih Kak. Fokus dalam belajar itu Pak mungkin lumayan sulit. Lumayan Hmm. sulit. Tapi kalau misalnya sudah kompetitifnya jalan, itu Hmm. itu lumayan apa ya, terresolve gitu Pak. Kayak Oke. jalan karena kan misal Hani ngelihat sebenarnya Hani jujur untuk startnya, jadi fokus Hmm. itu sebenarnya terkendala di startnya Pak. Ketika Hani Oh, tuh oke. ya Hmm. misal Hani mau ngerjain sesuatu nih Pak, untuk Hmm. mengerjakan antara Hani yang di waktu yang masih belum ngapa-ngapain ke Hani yang Hmm. mau ngapain tuh lama lama Pak, karena Oh. emang fokusnya itu jadi misal kayak ada distraction gitu kan. Tapi kalau misalnya Hmm. udah berhasil nih ke apa yang mau Hani kerjain atau udah mulai start, nah itu baru Iya. kompetitifnya jalan tuh langsung. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya emang Hani udah misalnya decide buat misal teman-teman lagi masih belum ada yang gerak, terus Hani Hmm. pengen rajin nih gitu, pengen Iya. rajin, pengen kerjain gitu, nah itu langsung langsung bisa sih Kak, langsung Hmm. jalan gitu. Berarti kalau dan selama ini Hani sadar atau belum, kok kalau misalnya saya kalau misalnya oh, ini nggak bisa memulai sesuatu nih berarti saya harus dipaksa dengan memunculkan talent kompetitifnya gitu, Sadar biar Pak. gitu. Jadi biar tetap Iya, apa terdepan gitu ya. iya benar, kadang Hani harus
ya Hani harus membangun mood gitu Pak. Sebenarnya Betul. ada kebiasaan Hani itu yang ini. Jadi di depan Hani ini sekarang ada cermin Pak. Hmm, Ya, jadi sebenarnya sebenarnya kebiasaan Hani itu ibaratkan kalau orang kan meracuni diri ya. Kalau ini kan karena iya. baik jadinya madu Hmm, gitu kan. Jadi kayak iya, yang apa namanya? Hani sebenarnya di depan cermin itu Hani berusaha kayak yang sebenarnya bukan berlama-lama ya Pak. iya. Sebenarnya bukan berlama-lama tapi lebih kayak yang Hani bisa nih, Hani bisa. Terus Hani juga kayak ya pokoknya intinya membangun mood, mungkin Hmm, nyeremin sambil dengerin lagu, terus hmm, itu kayak yang memasukkan apa sih kayak lebih pokoknya Hani bisa, Hani hari ini bagus banget. Terus hmm, Hani juga mikir mungkin ya pas HTS kemarin kan Hani kan hmm. hari ini juga jadi HTS Pak Alhamdulillah. Iya. Hani sebelum-sebelumnya tuh udah dari jauh-jauh tuh Hani kayak yang pokoknya kelompok Hani harus bisa, kelompok Hani harus apa namanya, ya self affirmation. Jadi Hani apa sih kayak membangun Hani pengen dilihat apa sama orang gitu, gitu. Hmm. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya udah kompetitif itu luar biasa sih Pak energinya Pak. Kalau saya lihat sebenarnya juga berarti ada talent signifikan yang muncul ya di situ. Iya Pak. Itu dibangun sendiri tapi signifikan Jadi, melengkapi diri. eh, jadi kalau saya lihat sebenarnya bottom tellers kalau kan kita tahu kita semua punya bottom five ya. Hani punya, saya juga punya. Terutama, eh, nah secara kalau ketika tahu talent DNA seperti ini, jadi Hani jadi gimana? Sadar nggak bottom five-nya, kemudian setelah dengan secara sadar juga kemudian menggunakan top 10-nya untuk apa, overcome atau menyelesaikan yang ini, Mm-mm. talentnya. Mm, iya Pak. Iya selama ini karena maksudnya sebelum Hani tahu pun juga Hmm, ya kalau misalnya ada kekurangan berusaha berusaha memunculkan apa-apa yang menjadi kelebihan Hani. Tapi kalau hmm, misalnya udah apa namanya udah mungkin lebih lengkap lagi lah informasinya ya Pak mengenai 10 hmm. 5 five bottom gitu. Nah itu membantu lebih membantu lagi karena Hani jadi lebih tahu nih kelemahan Hani di mana. Oh, Jadi oke. Hani udah mulai ketemu nih kelemahan Hani di mana ya berarti Hmm. Hani maksudnya juga menyadari oh berarti ini karena yang lebih banyak kan sebenarnya kan lebih banyaknya kan yang top talentnya kan Pak daripada Iya, yang betul. nah, jadi maksudnya kenapa gak bisa nih kalau misalnya yang Hmm, 10 aja harusnya bisa mengalahkan yang 5 gitu, hmm. Pak. Jadi meskipun kita punya bottom five juga bukan menjadi itu pemberat kita ya dalam jalankan hidup ya. Seharusnya gitu Pak. Hmm, sip. Seharusnya gitu. Oke. Oke. Eh, Berikutnya kan kita Hani sudah tahu top 10-nya, Hani juga bottom 5-nya. Kita kemudian kita lanjut ke berikutnya tentang karir ya, Hani ya, ke depannya akan seperti apa. Bu Sri bisa di-share slide Baik, berikutnya. ya. Oke. Jadi di sini ada 5 kotak Bapak Ibu semuanya yang kita lihat, kita obrolin mungkin di tengah-tengah ya, yang pilihan karir sesuai talent DNA. Nah, di sini kita lihat ada banyak sekali pilihan karir talent DNA yang sesuai dengan talentnya Hani. Nah, di sini ada seni rupa, musik, pertunjukan dan terapan, desain, media bisnis dan kreatif, penegakan hukum juga, ada peternakan pertanian, olahraga dan kebugaran, konsultasi dan manajemen bisnis, sampai dengan pengelolaan aset. Ini range-nya lumayan besar nih. Lumayan lebar juga untuk talentnya Hani. Nah, kalau dari semua pilihan-pilihan karir ini, Hani akan memilih di bagian yang mana atau di dunia yang mana nih karirnya? Kalau Hani Pak, kalau misalnya untuk Mm-mm. sebenarnya Hani lebih kan kalau dulu kan pengen jadi jurnalis kan Pak. Mm-mm. Udah ini banget lah ya kayak benar-benar itu sebenarnya terinspirasi juga jurnalis dari Tintin Pak kalau misalnya Bapak tahu Pak kartun Gimana? Tintin kalau misalnya Tintin. jadi Oh, iya jurnalis komik iya Tintin ya? iya iya aku anak-anak Pendengar banget Snowy ya. gitu jadi sebenarnya kalau misalnya pengen jurnalis itu sebenarnya pengen banget dan alhamdulillah ya Hmm.
beruntung banget nih, maksudnya talent DNA-nya juga mengarah ke jurnalis itu, jadi kayak Mm, mungkin jadi penghibur lah ya. Terus Hani mm, juga ya ketika kalau misalnya memilih karir sesuai mm, talent DNA, mungkin dari yang seni rupa sampai jurnalis Pak. mm. Bawa-bawanya hobi boleh deh. Bisa Hani tiba-tiba punya aset gitu kan Pak ya. Ya, Nah, oke. Kan kalau kita lihat ini sih kan Hani masuknya di prodi sistem informasi ya. Nah, dari ini pemilih sebagai misalnya ingin sebagai jurnalis, ingin di seni itu sebelum masuk ke ESQ Business School atau ketika sampai sekarang juga masih pengen jadi jurnalis atau masuk ke dunia desain atau seni. Boleh. sampai sekarang masih Pak. Hmm, Karena kan maksudnya apalagi sistem informasi sesuai dengan bimbingan Bapak gitu kan. oke, Itu maksudnya uh, sistem informasi alhamdulillah kan dunianya juga lumayan luas kan Pak. iya. Ya, terus bisa pilih di SQ tuh bisa pilih kayak maksudnya ke data-data gitu kayak ya Hmm, pokoknya entah jadi data data analyze atau data science dan sebagainya lah pokoknya hmm, data-data itu ada bidangnya terus ada UI hmm, UX juga nah dan Hani lebih mengarah ke UI UX. Nah kalau misalnya di UI UX itu kan maksudnya bisa jadi kayak UX designer, UX research, terus ya pokoknya berhubungan dengan yang hampir mirip lah Pak antara jurnalis, terus seni rupa, terus hmm, kayak bikin desain dan media kreatif, bidang kreatif seperti itu. hmm. Jadi Jadi hampir meskipun ya dari jurnalisme ke sistem informasi kan orang mungkin berpikirnya jauh sekali ya. ya Kalau Hani melihatnya seperti apa berarti? Jadi masih nyambung gitu. masih nyambung Pak, Hmm. masih bisa diakalin gitu. Oh. Masih lah, masih Pak. Jadi nggak sampai salah jurusan ya. Ya, nggak salah jurusan Oke. kamu lah. Berarti minat sekarang Hani di semester berapa tadi? 5 ya, tahun Ah, ketiga iya. ya. Berarti Mm-mm. itu sudah masuk ke peminatan ya kalau nggak salah. Kan ya? Iya Pak. Oke, masuk ke peminatan ya, mata kuliah peminatan. Jadi Bapak Ibu semuanya di Prodi Informasi kami punya ada beberapa peminatan. Jadi pertama adalah peminatannya adalah data science, yang kemudian ada UI UX yang seperti Hani tadi sebutkan, kemudian ada software quality assurance juga Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya. Di sini Hani memilih yang UI UX atau user interface user experience ya, betul ya Hani ya. Betul Pak. Oke. Jadi di UI UX kan kita membahas mengenai desain juga ya, desain interaksi manusia dan komputer ya. Bener banget Pak. Alhamdulillah tentang Kalau desain. hmm, tapi sudah ini kalau saya ngelihat sebenarnya kalau dari UI UX Hani senangnya di mananya? Apakah dari desainnya aja atau mungkin dari misalnya berbicara dengan orang-orang apa namanya berkomunikasi dengan orang-orang di dalam UI UX? Oh, kalau misalnya di UX Pak, Hmm, dua-duanya, dua-duanya Pak, nggak ada condong lebih kemana gitu. Karena maksudnya ketika, sebenarnya kalau misalnya mau dienakin, kalau hmm, misalnya mau yang enak ya Pak, hmm, sebenarnya kan ketika kita sosial ke orang kan Pak, hmm, kalau misalnya desain kan tetap kita kita kerja, sebenarnya hmm, kerja di dua-duanya, cuma maksudnya lebih kayak yang kita harus menyesuaikan si user, calon user gitu kan. hmm, Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya emang, kalaupun misalnya harus pilih salah satunya Pak, hmm, pasti lebih pilihnya ke yang sosial karena kan asik aja hmm. gitu Pak mempelajari orang gitu terus Oh, asik itu oke. berkomunikasi kadang kita bisa ya mungkin mendapatkan informasi yang terbaru gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Tapi kalau saya lihat memang di UI UX kayaknya apa ya namanya pas banget sama talentnya Hani. Jadi saya barusan oh iya kan Hani susah tiga ya, sociable, personalizer, Iya, sama novel kan. Nah, iya Pak. ya di mata kuliah di peminatan UI UX itu kan mata kuliahnya kebanyakan isinya tentang wawancara, betul nggak? Terus Benar ada benar user persona, begitu ya? Yang isinya kan ngobrol dengan orang, terus cari tahu apa pain and gain ya kalau nggak salah istilahnya. ya pengen gini ya Nah, Pak. ini kan, jadi kan ada personanya orang juga. Nah,
Berarti ini benar-benar klop banget dong ya dengan talentnya Hani. Bener banget Pak. Makanya pilih pilih Dan Hani. merasa nyaman juga Hani melakukan hal itu, hal-hal seperti itu, teknik-teknik wawancara seperti itu. Nyaman banget Pak sih, alhamdulillah. Maksudnya selama ini jadinya kalau misalnya di antara-antara mata kuliah SI yang Iya, wajib gitu kan. Setidaknya Hani punya punya penyelamat lah di bidang itu. iya. Setidaknya. Oke, jadi itu ya Hani. Jadi meskipun ada bottom talents dan top talents, ada beberapa hal yang ternyata secara tidak langsung juga bermanfaat ya, punya apa namanya andil ya dalam misalnya hidupnya Hani, dalam kuliahnya Hani juga. Iya. Eh, Oke, terakhir nih sebelum kita mungkin lanjut ke sesi berikutnya, Hani kan tadi cerita tentang organisasi-organisasi ya yang sudah diikuti. Nah, sebagai mahasiswa ada nggak prestasi-prestasi atau lomba-lomba yang Hani pernah raih atau yang pernah ikuti? Oh, untuk yang terakhir Pak, untuk yang terakhir ke bidang kaligrafi di Mm-mm. MTQMN yang tahun Mm-mm. kemarin Pak. Ya itu yang terakhir. Terus ada juga kemarin tuh sempat, kalau misalnya dari talent DNA-nya mungkin nggak nyambung nih, tapi kalau Mm-mm. misalnya untuk lomba memanah tuh hari bisa. Hari Mm-mm. kemarin sempat juga menang di bagian situ kan, di Mm-mm. mana terus habis itu kalau misalnya sama lagi juga apa ya, prestasinya sebenarnya banyak sih Pak, tapi kenapa tiba-tiba lupa ya saya ya. Oh iya, karena saking Berarti banyaknya apa? mungkin ya. Berarti yang bekerja apa Pak? Berarti fokusnya fokusnya beneran bottom Oh line iya, Pak. karena signifikan juga ya. Gitu sih. Oke. Oke, terima kasih Hani sudah share tentang pengalamannya, tentang talent-talentnya semua. Dari top 10 dan bottom 5 juga kita lihat Hani juga sudah paham ya. Sekarang sudah mengenali semua talent-talent yang ada. Meskipun mungkin sebelumnya juga apa sudah merasa ya, mungkin ini sepertinya talent saya. Senangnya di sini begitu ya. Iya Pak, udah beneran mungkin ya ngerasa banget sih pasti bakal keluar yang ini gitu dan bener. Oke, terima kasih Hani sudah bergabung di sesi diskusi ini, ngobrol-ngobrol ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya kepada saya kembalikan sesinya kepada MC. Silakan Ibu Sri. Ya, baik, Coach Anggar, Mbak Hani, terima kasih sudah eh, sharing ya di pada pagi hari ini. Ya, senang sekali bisa mendengar cerita-cerita dari Hani nih ya, yang selain pinter gitu ya di desain UI UX, Hani ini juga dengar-dengar seorang hafizoh gitu ya, penghafal Quran juga. Jadi memang mahasiswa-mahasiswi IBS ini eh, luar biasa ya. Dia juga talentanya gitu. Baik, Coach Angga, saya akan ya untuk manfaat dan dampak positif talent DNA ini, mungkin dari Hani atau nanti dilanjut sama Coach Anggar, apa yang dirasa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mbak Hani rasakan dulu, mungkin bisa dimulai dari Mbak Hani, kemudian Coach Anggar ya. Silakan. Oke, baik Bu Asri, izin yang misalkan mungkin dari apa ya, dari talent dan A itu Hani apa ya, ketika Hani udah mulai sebenarnya kadang ada masanya kita mengenal diri sendiri gitu, Bu Pak. Cuman kita nggak tahu nih kira-kira kita lebih lebih condong kemana gitu kan. Kita tidak tahu juga apa nih yang kira-kira power apa yang bisa kita fokuskan untuk kita bisa meraih hal-hal yang mungkin kita senangi atau kita inginkan gitu kan. Nah dengan Hani tahunya talent dan ini mungkin Hani jadi lebih tahu nih kira-kira Hani bisa
apa ya, bisa mengaktifkan DNA yang mana sehingga Hani bisa mengachieve target-target apa nih gitu. Dan alhamdulillah maksudnya selama ini juga ketika Hani kan Hani udah dapet talent dana ini dari bulan berapa gitu kan, itu maksudnya banyak banyak dampaknya ketika Hani uh, kan Hani udah tahu nih, Hani mungkin ada troubleshooter dan fixer, jadi ketika Hani bisa uh, punya ide atau apa, Hani nggak segan-segan dalam menyarankan sesuatu. Terus habis itu juga Hani alhamdulillah selama Hani tahu talent dana ini, mungkin Hani juga merasa ketika Hani lagi di bawah, lagi down gitu, nah Hani harus mengaktifkan yang mana, atau kalau Hani lagi merasa kurang, Hani harus apa gitu. Jadi benar-benar itu jadi bekal Hani ketika Hani berkuliah, terus ketika Hani berorganisasi, dan ketika Hani ikut lomba gitu aja sih. Bu Sri. Baik. Selanjutnya Kos Angga sebagai closing statement untuk Oke, acara kita pagi hari ini. Silakan. terima kasih Bu Sri, Hani. Jadi mungkin dari sisi coach ya, selama ini saya juga sebagai dosen wali di Prodi SI. eh, Sebenarnya sebelum talent DNA, apa ya, eh, punya kesulitan untuk mengenali mahasiswa-mahasiswanya, terutama dalam hal talentanya, karakternya, itu seperti itu. Jadi saya hanya bisa berintuisi saja. Oh, ternyata mahasiswa A ada sifatnya karakternya seperti ini, mahasiswa B karakternya seperti ini, yang C seperti itu. Tapi saya tidak punya apa ya, semacam panduan, semacam tools untuk benar-benar mengenali secara benar ya. Kira-kira karakternya mahasiswanya seperti ini bukan ya, gitu. Misalnya contohnya seperti Hani gitu. Saya di awal kenal dengan Hani, saya kira orangnya adalah pendiam, introvert seperti itu. Tapi ketika membaca talent card-nya, step 10-nya dengan bottom 5-nya, oh, berbalik 180 derajat. Oh, ternyata Hani bukan orang yang introvert, bukan orang yang pemalu-pemalu, malah dia orangnya sociable sekali gitu. Dan tadi juga cerita ikut segala macam kegiatan, organisasi, juga punya banyak sekali apa namanya, raihan, capaian, ya, penghargaan. Ini membuat saya jadi terbuka. Oh iya, ternyata ada banyak sekali potensi-potensi dari mahasiswa-mahasiswa yang harusnya bisa kita kenali, terutama ya. Dan ini saya sangat bersyukur sekali dengan adanya talent DNA sih, dalam hal misalnya sebagai dosen wali ya. Apalagi kemudian di seluruh mahasiswa EBS kan juga diberikan talent DNA ya, nih ya. Benar, benar banget, Pak. Nah, iya benar. Jadi saya juga kalau misalnya ada apa namanya, diberikan mandat atau diberikan kepercayaan untuk apa namanya, di sebagai wali mahasiswa, itu saya sangat terbantu sekali gitu. Saya biasanya memakai ya alat-alat ukur psikologi. Biasanya di awal-awal dulu kita ada MBTI, tapi itu masih terlalu reach-nya apa ya, terlalu luas gitu, nggak benar-benar fokus dalam pengenalan karakternya. Tapi dengan Teledean ini saya jadi benar-benar, oh iya ada 10. Bahkan kalau full-nya kan berapa, 25 ya kan. Nah itu kalau bisa jadi kita baca full gitu, oh iya ternyata benar orangnya seperti ini gitu. Jadi ini benar-benar sangat membantu sih Bu Sri kalau talent DNA. Dan jadi ketika kita misalnya berbicara dengan mahasiswa A, dengan B, dengan C, itu kita jadi tahu, oh saya sedang berhadapan dengan orang yang seperti apa, dengan mahasiswa yang seperti apa. Mungkin dengan Hani, saya berbicaranya, saya nggak perlu ngomong banyak-banyak nih. Tadi tadi Hani cerita yang banyak, ini yang banyak apa namanya, eh, yang berbanyak ngobrol, yang banyak ngomong, saya hanya sekedar menanggapi, oke, saya hanya konfirmasi ulang saja. Tapi dengan orang yang berbeda mungkin jadi yang beda lagi ya nih ya. Iya, Pak. Jadi itu Bu Sri. Jadi talent Ya, dan menurut saya ini benar-benar membantu sekali sih, terutama untuk seorang dosen atau mungkin pendidik atau guru ya, untuk mengenali bimbingannya atau anak didiknya atau mahasiswanya. Oke, mungkin itu saja Bu Sri. Terima kasih. oke. Baik, baik. Ya, luar biasa manfaat talent DNA ini ya untuk
Bapak Ibu, Ayah Bunda, sekali lagi mungkin yang putra-putrinya bersiap nih mencari eh, perguruan tinggi atau yang siap-siap memasuki SMA ya, ini akan sangat membantu untuk eh, mengambil jurusan apa nih gitu ya. Seperti Coach Anggar bilang, ini setelah kita mengetahui talent DNA-nya peserta-peserta didik kita, jadi kita lebih mudah untuk uh, berinteraksinya gitu ya, untuk gimana nih uh, treatmentnya kepada peserta didik ini, yang mahasiswa ini, mahasiswi ini gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu dari diskusi ini kita melihat banyak sekali manfaat dari talent DNA. Dan berikutnya kita simak video dari Bapak Dr. Ari Ginanjar mengenai manfaat dari talent DNA ini. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, dari Coach Angga, mungkin ada closing. Oke, terima kasih Bu Sri. Jadi mungkin ini beberapa kalimat penutup ya Bapak Ibu. Jadi bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami istri yang tidak paham pasangannya, ada orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang kemudian saling menyakiti temannya, semua ini karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Nah, dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi secara efektif. Nah, untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Oke, terima kasih. Terima kasih Coach Anggar atas sharing manfaat yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, untuk Bapak Ibu, Bunda, teman-teman talented people semua, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam videonya di www.talentdna.me atau scan barcode di layar berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune terus ya di forum ini, karena di akhir kita ada sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki talent DNA. Dan juga Bapak Ibu yang sudah merasakan dan mendapat manfaat dari sesi pagi ini, bisa mengetikkan saya pada kolom chat. Nah, bagi yang ingin mendapatkan kabar gembira, ketikkan juga dalam kolom chat, ketikkan saya, gitu ya. Nah, ya, karena
banyak sekali yang ingin mendapatkan kabar gembira, Bapak Ibu Talented People semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru dapat hasil dari tes talent DNA-nya sebanyak top 10 talent gitu ya. Nah, berikut ada informasi spesial ya, apa informasi spesialnya? Ini dia. Bapak Ibu yang baru mengetahui atau mendapatkan top 10 talent DNA dan ingin mengetahui 45 talentnya gitu ya, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa mengetahui bottom talentnya apa gitu ya. Jadi ingin top up nih ke 45 talentnya. Di sini ada special price senilai 335.000 ya. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum memiliki Live Tools Talent DNA dan ingin langsung mendapatkan hasilnya 45 gitu ya, itu bisa mendapatkan full report 45 talent dengan harga spesial Rp500.000, sudah termasuk gratis training talent DNA Mastery online via Zoom ya. Dan juga nih yang paling penting, ada lagi nih yang buat Bapak Ibu Ayah Bunda yang punya putra putri SMP, SMA gitu ya, atau mahasiswa yang ingin mendapatkan report karir untuk gambaran penjurusan atau karir yang ingin ditekuni ke depan, itu bisa mendapatkan dengan special price sebesar Rp750.000, sudah termasuk free training talent DNA Mastery for you secara online. Nah, bagaimana caranya? Silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang mau talenta diri tanpa ribet, kemudian harganya juga terjangkau gitu ya, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA hanya dengan 99.000 dan Bapak Ibu semua akan mendapatkan report sebanyak top 5 talent gitu ya. Jadi silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya, mungkin yang sudah dapat top talent atau 45 talent gitu ya, bisa bergabung di talent DNA klinik setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 atau 7.30 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Ya, silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini atau bisa menghubungi ke nomor kontak 081382491165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan. Ya. Talent DNA ini adalah sebuah live tools yang sangat-sangat powerful ya, yang kita perlukan, yang sangat diperlukan kita untuk bisa hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik ya dan unik juga dari setiap orang, karena ada sebuah quotes yang mengatakan setiap orang itu jenius, tapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Ya. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Bagi yang ingin melanjutkan aktivitasnya, kami persilakan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya.
Ya, eh, Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya, people. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya